Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin semangat dan brutal. Di chapter terbaru, si Abah Pegapang banyak sekali mengungkapkan kebenaran dunia, terutama soal Roger yang telah mendapatkan One Piece. Dan si Abah Pegapang juga berbicara bahwa nasib dunia akan berubah di tangan siapa yang mendapatkan One Piece. Ini menjadi sebuah hal yang sangatlah menarik jika kita perhatikan. Akan banyak sekali pihak yang berlomba-lomba mendapatkan harta karun legendaris tersebut atau yang ditinggalkan oleh Joy Boy atau Roger. Namun di sini juga kita harus perhatikan kebenaran atau kebohongan dari harta tersebut tergantung dari siapa yang mendapatkannya. Jika pemerintah dunia ikut serta ingin mendapatkan harta karun tersebut, sebenarnya bisa dilakukan dengan sebuah kekuatan, kekuasaan dan didukung oleh material atau uang. Memang semua ini perlu didapatkan melalui batu poneglyph yang harus dibaca atau diteliti agar arah pergerakan berikutnya sesuai dengan arahan Joy Boy. Namun di sini pemerintah lebih menutup atau menghalangi poneglyph atau pulau terakhir. Dalam pemikiran saya, One Piece ini akan sangatlah berbeda dengan harta karun yang sebenarnya. Sekalipun Akainu yang sangatlah terkena bengis dan sangatlah keras, jika menemukan One Piece maka pemikirannya akan terbuka. Akainu bisa saja pergi mewakili pemerintah dunia beserta jajarannya dan mengarungi lautan sambil membawa orang-orang yang bisa membaca tulisan tersebut. Tetapi saya berpikir jika sekelas Akainu pun akan merubah pemikirannya atau pemikiran Akainu akan berubah soal dunia. Karena kebenaran di pulau terakhir akan mengungkap hal besar dalam kubu Merin atau lebih tepatnya pemerintah dunia. Jika Akainu mengetahui pulau terakhir atas informasi bahwa ada Im Sama sebagai otoritas tertinggi, maka secara tidak langsung Akainu ini dibodohi oleh pemerintah yang memberitahu bahwa otoritas tertinggi adalah Gorosei. Bahkan di sini Gorosei juga tidak memberikan informasi kepada siapapun di dunia ini jika adanya Im Sama. Jika Akainu sebagai perwakilan pemerintah dunia untuk mendapatkan One Piece dan setelah mendapatkannya kemudian menghancurkannya, maka Akainu tidak akan mematuhi perintah tersebut. One Piece akan membuka pemikiran setiap orang di dunia, terutama yang mendapatkannya, karena sejarah yang saling berkaitan. Namun di sini yang membuat Akainu sangatlah kesal dirinya adalah seolah-olah seperti dimanfaatkan pemerintah dunia demi menutupi kebenaran atau dipaksa berbohong dengan dalih sebuah kebenaran. Akan sangat menjadi ironi untuk seorang Akainu yang sangat keras kepala terhadap bajak laut yang sebenarnya hal tersebut juga tidak terlalu buruk. Akainu juga dikonfirmasi bisa mendapatkan One Piece hanya dalam kurung waktu kurang lebih 2 tahun saja. Selain kekuatannya, kecerdasan dari Akainu ini sangatlah luar biasa hebat. Namun jika ini terjadi, yang berat untuk Akainu mendapatkan One Piece akan berhadapan dengan Akagami atau lebih tepatnya sisa bajak laut Roger. Karena sisa bajak laut Roger juga menunggu Joy Boy yang baru untuk mendapatkan One Piece. Tugas tersebut juga sangatlah berat, bahkan nyawa adalah taruhannya untuk Akainu mendapatkan One Piece. Tetapi jika dibarengi sebuah kapal yang sangatlah banyak dan pasukan yang sangatlah hebat beserta Gorosei yang mendampinginya akan sangatlah luar biasa. Si Abah Saturn seharusnya terlibat dalam perjalanan Akainu atau memandu Akainu mendapatkan One Piece. Jika ada masalah besar yang tidak bisa mereka selesaikan, Saturn akan memanggil Gorosei yang lainnya untuk menghadapi musuh dalam perjalanannya. Untuk sekelas Akagami juga akan sangat kesulitan jika Akainu dengan Kizaru beserta Gorosei turun tangan dalam satu kapal untuk mencari poneglyph. Karena diketahui juga bahwa Akagami menyimpan informasi besar soal poneglyph, bahkan ada kemungkinan poneglyph terakhir disimpan oleh Akagami secara tidak langsung. Jika benar seperti itu, Akagami harus berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak ditambah dengan Akainu beserta jajarannya bahkan Gorosei sekaligus. Namun di sini yang jadi masalah adalah apakah pihak Merin itu sendiri sepatu itu jika diperintah oleh Gorosei. Karena dalam kubu pemerintah juga masih ada pro dan kontra atas apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Contohnya adalah Sword atau si Abah Gap yang tidak setuju dengan aturan atau perlakuan kaum naga langit kepada orang lain, membeda-bedakan ras, suku dan bangsa, mengklaim dirinya adalah keturunan dari pencipta dunia. Ini adalah sebatas teori yang dihubungkan dengan perkataan si Abah Pegapang kemarin. Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan One Piece. Entah akan menjadi membaik atau akan semakin buruk dan edan, karena kebenaran yang sesungguhnya ada di tempat tersebut. Banyak sekali yang terlibat seperti kesatria suci, bahkan pasukan revolusi juga akan berperan besar jika ada orang jahat yang mengklaim One Piece. Contohnya adalah Kurohige yang sangatlah jahat dan berniat menguasai dunia
dunia atau menjadi orang nomor satu di dunia. Jika orang tersebut mendapatkan One Piece memiliki sifat seperti si goreng patut Kurohige, akan sangat memperparah keadaan, bahkan jauh lebih buruk dari pemerintah dunia saat ini. Sebenarnya Kurohige ingin mendapatkan One Piece juga bukan sepenuhnya adalah cita-citanya. Cita-cita Kurohige ingin mengetahui apa yang diketahui oleh Roger dan bertujuan menguasai dunia. Kurohige juga akan sangatlah terkejut jika mengetahui adanya Im Sama sebagai otoritas tertinggi. Akan menjadi tantangan terbesar untuk Kurohige untuk mengalahkan Im Sama. Bahkan Kurohige juga belum tentu akan menang melawan para Gorosei. Tetapi jangan meremehkan orang ini. Kurohige memiliki segudang cara yang matang dan strateginya pun untuk mengejar cita-citanya. Ini dibuktikan kesabaran Kurohige untuk mendapatkan Yami-Yami dan Gura-Gura Nomi milik si Abah Shirohige. Segudang cara kotor bisa dilakukan oleh orang ini dan akan menjadi salah satu ancaman terbesar di dunia. Maka semakin jelas perang terbesar di dunia akan lebih besar dibandingkan dengan kerajaan kuno dahulu. Karena ini bukan hanya melibatkan kerajaan kuno melawan aliansi kerajaan yang lain, melainkan melibatkan orang-orang kuat bahkan lemah di seluruh penjuru dunia dengan berbagai macam keahlian, keterampilan, skill bertarung, kekuatan, bahkan strategi perang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Wajib sangat menarik di sini teh siapa Vegapunk berbicara yang mendapatkan One Piece adalah orang yang akan menentukan nasib dunia ini gitu ya. Akan sangat, menurut saya akan sangat kurang seru kalau misalkan begitu di pulau terakhir yang mendapatkan One Piece yang pertama adalah si Luffy. Wah, kurang berasa ya. Kalau menurut saya mah yang sangat menarik mah kalau misalkan di pulau terakhir ada orang yang mengklaim One Piece atau mendapatkan One Piece selain Luffy dulu gitu ya. Baru nanti si Luffy, dan si Luffy harus mengalahkan orang tersebut di pulau terakhir. Wanjir, bakal sangat mengerikan. Dan di sini tuh menurut saya mah kalau misalkan si Akainu, kenapa sih pemerintah dunia ini tidak mengutus si Akainu untuk mendapatkan One Piece? Dan Oda Sensei juga telah mengklaim ya atau mengkonfirmasi bahwa si Akainu ini sangatlah cerdas dan bisa saja mendapatkan One Piece kurang lebih dari 2 tahun ke bawah gitu ya, 2 tahun atau 1 tahun lah, saya lupa ya. Pokoknya si Akainu ini bisa mendapatkan One Piece hanya dengan waktu 2 tahun saja lah kurang lebih. Nah, di sini kan kenapa sih bisa 2 tahun saja? Nah, di sini menurut saya yang sangat menarik. Jadi si Akainu ini teh tidak akan berfokus harus mengalahkan musuh-musuh di tempat tersebut. Misalkan kalau si Luffy kan sampai di Pulau Wano dan Wano ini dijajah oleh si Kaido atau si Big Mom. Nah, si Akainu mah tidak akan melawan si Kaido dan si Big Mom, berfokus aja kepada batu poneglyphnya gitu. Jadi kalau di pulau terakhir tersebut mengalahkan si Kaido tidak mendapatkan poneglyph, buat apa gitu ngalahin si Kaido kalau tidak mendapatkan poneglyph, dan berfokus aja kepada poneglyph. Bodoh amat gitu sama tempat tersebut dijajah dan dihancurkan oleh si Kaido atau siapapun gitu ya. Bodoh amat gitu. Jadi si Akainu akan berfokus dengan strateginya, pemikirannya, kekuatannya untuk mendapatkan poneglyph itu secara langsung gitu. Jadi nggak peduli sama tempat tersebut akan hancur, dijajah oleh siapa, tidak ada urusan gitu ya. Dan Akainu juga sepertinya menurut saya mah kalau ingin mendapatkan One Piece ya sepertinya gitu ya, bisa aja gitu kalau pemerintah dunia ingin mendapatkan One Piece, bawa aja banyak pasukan gitu ya beserta admiral dan jajarannya, terutama dengan si Abah Saturn gitu ya, tong kagok gitu ya. Ini teh soal pemerintah dunia. Nah, jadi emosi gini emosi saya teh kalau menjadi si Akainu, bawa gitu Akainu, Kizaru beserta Fujito, Ratu Green Bull fokus gitu ya mencari One Piece bersama si Abah Saturn. Dan kalau misalkan ada musuh yang sangatlah kuat tidak bisa dibatasi atau diatasi, contohnya seperti si Kaido atau si Akagami, si Saturn ini memanggil kelima Gorosei aja gurung kolobaannya, gebugan kolobaan si Akagami ya. Di sini juga si Akagami akan kewalahan, atau kalau misalkan Akainu, Kizaru dan yang lain-lainnya beserta jajarannya dan pasukannya terus ditambah dengan Gorosei dan memanggil kelima Gorosei-nya, otomatis si Akagami ini bisa dikalahkan anjir. Dan kan mantep pokoknya malah jadi tong kagok gitu ya. Jadi si Im Sama ini tuh pengecut menurut saya malah. Kalau misalkan mau brutal sekalian, dan kalau misalkan tidak mau ada yang mengetahui One Piece atau pulau terakhir, bantai sekalian tong kagok. Anjir, jadi meledak-ledak saya teh. Kagok si Im Sama ini tuh dalam pemikiran saya mah ongkoh
ongkoh ulah aya nu ke pulau terakhir atau jangan ada yang ke pulau terakhir, tapi menutupi pulau terakhir tersebut dan batu poneglyph tersebut teh setengah-setengah gitunya. Kalau misalkan si Abah Satun memang sudah mengetahui atas apa kebenaran yang ada di dunia sejak 800 tahun yang lalu, antar si Akainu ini sampai ke pulau terakhir, dan jika di pulau terakhir tersebut si Akainu berubah pemikiran, diatasi sama si Gorosei ini dan jadikan tempat tersebut atau pulau terakhir jadikan markas utama untuk pemerintah dunia. Anjing reksahan udah tangkap pulau terakhir, so kalau misalkan si Im sama dan Gorosei-nya di tempat tersebut atau menjadi markas besar atau markas utama dari pemerintah dunia, jangan Merin tapi pemerintah dunia ya beserta jajarannya, terutama si Gorosei. Jangan di Kastil Pangea tuh. Kalau misalkan kehancuran pemerintah dunia ada di pulau terakhir, kenapa di Kastil Pangea atau di Tanah Suci Marijoa? Harusnya di pulau terakhir tersebut, dapatin dulu pulau terakhir tersebut dan bantai dan gulung kulobaan dengan kekuatan pemerintah dunia, dengan kekuatan armada yang sangat besar dan melibatkan banyak-banyak pihak atau orang-orang kuat gitu yang bisa diatur oleh para Gorosei. Anjing. Wah, emosi aing ya. Tapi itu cuma teori ya, dan hanya dihubungkan dengan perkataan si Abah Gorosei ini, si Abah Satun, si Abah Pegapang gitu ya, kemarin berbicara bahwa nasib dunia akan ditentukan oleh siapa orang yang akan mendapatkannya gitu ya. Akan sangat menarik menurut saya mah kalau misalkan ini diperlihatkan bahwa yang mendapatkan One Piece itu bukan si Luffy terdahulu, tetapi pihak lain atau si Kurohige, dan diperlihatkan scene di mana Kurohige ini kaget gitu melihat One Piece. Si Roger mah kan tertawa, si Kurohige mah kaget gitu ya melihat One Piece ini, dan belum diperlihatkan kepada kita juga seperti apa One Piece teh dalamnya gitu ya. Hanya diperlihatkan si Kurohige ini sudah mengetahuinya gitu ya. Nanti dilawan sama si Luffy dan si Akagami atau siapapun lah di pulau tersebut. Wah, akan sangat menarik. Jadi terlalu kurang menarik menurut saya mah kalau misalkan si Luffy datang ke tempat tersebut bersama si Kurohige dan mengalahkan si Kurohige dan mendapatkan One Piece. Tetapi dalam pemikiran saya yang sangat menarik adalah si Kurohige dan si Luffy datang ke pulau tersebut, tetapi si Kurohige lebih mengetahui atau lebih dulu mengetahui One Piece atau isi dari One Piece itu sendiri dan terkaget dengan isi One Piece tersebut. Jadi para penonton atau pembaca teh penasaran gitu ya. Si Kurohige itu melihat apa sampai si Kurohige ini kaget ngelihat One Piece dan tidak tertawa seperti Roger dan kru yang lainnya. Wajing emosi aing diedankeun lah pokoknya mah lah. Ya udahlah, karena itu cuma teori dan jangan terlalu serius buat kalian. Kalau misalkan saya ada salah kata atau pengucapan atau teori yang lainnya, tulis aja di kolom komentar, dan buat yang salah kata atau apapun itu saya minta maaf ya. Dan menurut kalian gimana gitu ya. Yaudahlah, karena tenggorokan ini sudah kering, yang udut kopi hidung ya mantap ya, yang udut jarum coklat sigana isu keneh ya segar. Yaudahlah, salam sejahtera, wanginya cangcut Lisa Blackpink, goodbye, dadah.